Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul saham milik LKH bagi dividen jumbo dan mau buyback saham. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas terkait hasil RUPS tahun 2025 salah satu saham yang dimiliki oleh LKH, yaitu saham OCBC NISP dengan kode NISP. Bagi kamu yang belum tahu, per data 31 Januari tahun 2025, tercatat nama LKH di website resmi perusahaan dengan kepemilikan saham sekitar 122 juta lembar saham atau 0,53%. Nah, ini menjadikan LKH menjadi pemegang saham ke-8 terbesar dari total lembar saham beredar yang dimiliki oleh perusahaan ini. Data ini saya kutip pada tanggal 20 Maret tahun 2025. Nah, sekarang saya mau menampilkan beberapa informasi terkait hasil RUPS saham ini. Artikel ini saya kutip dari keuangan.kontan.co.id yang ditulis pada hari Kamis 20 Maret tahun 2025 dengan judul OCBC NISP tebar dividen 2,43 triliun rupiah. Artikelnya sebagai berikut. Bank OCBC NISP memutuskan untuk membagikan dividen senilai 106 per saham atau 2,43 triliun dari laba tahun buku 2024 dalam RUPS yang digelar hari ini 20 Maret. Jika dibandingkan dengan laba 2024 senilai 4,86 triliun, maka porsi pembagian dividen atau dividen payout ratio mencapai 49,98% dari laba bersih entitas induk. Berdasarkan informasi yang beredar dari para pelaku pasar, selain dibagikan sebagai dividen senilai 100 juta dari laba disisihkan untuk cadangan umum dan sisa laba bersih ditetapkan sebagai laba ditahan. Jika dibandingkan dengan harga penutupan kemarin yang berada pada level 1.280 per saham, maka dividen yield diestimasikan sebesar 8,2%. Adapun pada tahun 2024 lalu, OCBC membukukan laba 4,86 triliun sepanjang tahun 2024, yang naik 18,9% secara year on year. Mengutip laporan keuangan perusahaan, laba tersebut ditopang oleh pendapatan bunga yang melambung 14,3%. Menjadi 18,78 triliun. Hal ini mengimbangi pertumbuhan beban bunga yang naik 18,7% menjadi 7,7 triliun rupiah. Alhasil pendapatan bunga bersih atau net interest income masih dapat naik 11,4% menjadi 11,04 triliun. Sementara itu dari segi aset, OCBC Indonesia mencatatkan pertumbuhan aset 12,5% year on year menjadi 281 triliun rupiah. Pertumbuhan aset ini seiring dengan rampungnya akuisisi dan merger dengan Bank Commonwealth pada tahun lalu. Selain itu, aset OCBC Indonesia juga ditopang oleh kredit yang naik 10,8% menjadi 169,7 triliun rupiah. Presiden Direktur OCBC mengatakan bahwa pencapaian sepanjang tahun 2024 mencerminkan kepercayaan nasabah serta ketahanan bank dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik. Di sisi lain, per akhir Desember 2024, dana pihak ketiga perseroan tercatat senilai 205,93 triliun, tumbuh 13,3%. Pertumbuhan DPK bank ditopang oleh deposito yang naik 14,4%, sedangkan dana murah, yakni giro tabungan, tumbuh 12,4%. Rasio dana murah atau current account saving account atau KASA turun 50 basis point menjadi 55,3%. Dari data ini kamu bisa lihat bahwa OCBC masih mencetak kenaikan kinerja di tahun 2024 yang cukup memuaskan, entah dari sisi penyaluran kredit, pendapatan bunga, dan tentu saja pencapaian labanya. Selain itu dari sisi dividen, mereka juga membagikan dividen dengan angka yang menarik yaitu 106 per lembar saham dengan yield sekitar 7-8% berdasarkan data harga saham saat video ini dibuat. Nah, tidak hanya sampai di situ saja. Selain dividen, hasil RUPS OCBC juga menyetujui adanya buyback yang akan dilakukan oleh perusahaan. Artikel ini saya kutip juga dari keuangan.kontan.co.id. Detailnya sebagai berikut. Bank OCBC NISP telah menggelar rapat umum pemegang saham. Dalam agenda tersebut, salah satunya menyetujui rencana pembelian kembali saham atau buyback, hingga perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi. Presiden Direktur OCBC menyatakan bahwa pemegang saham merestui buyback 360.000 saham NISP. Saham hasil buyback tersebut akan dialokasikan sebagai remunerisasi variabel bagi direksi dan karyawan dengan total biaya yang diperkirakan tidak melebihi 800 juta.
Semoga saja dengan hal ini bisa mendongkrak harga saham perusahaan. Rapat menyetujui pembelian kembali saham perusahaan dan pengalihan saham hasil buyback sebanyak 360.000 saham dalam rangka pembelian remunerisasi yang bersifat variabel kepada direksi dan karyawan dengan perkiraan biaya yang tidak melebihi 800 juta. RUU PST juga menyetujui perubahan dalam struktur Dewan Komisaris dan Direksi. Untuk detail Dewan Komisaris dan Direksi, silakan kamu baca berdasarkan tampilan yang ada ini. Nah sekarang, dengan dividen yang akan dibagikan yaitu 106 per lembar saham, apabila kita kalikan dengan kepemilikan saham LKH di website resmi perusahaan ini, kira-kira LKH akan memperoleh dividen berapa banyak? Mari coba kita hitung secara sederhana, dengan mengkalikan dividen per sahamnya dengan lembar saham yang dia miliki. Itu artinya LKH berdasarkan data ini saja, setidaknya bisa memperoleh dividen yang mencapai 12,94 miliar rupiah. Hanya dari dividen saja, jumlah yang sangat fantastis. Mengingat OCBC NISP ini memang membagi dividen dengan yield yang menarik, yakni sekitar 7-8%. Apalagi jika LKH membeli saham ini pada harga yang lebih rendah lagi, otomatis sebenarnya dividen yield yang dia peroleh jauh lebih tinggi dari hanya sekitar 8% saja. Ini merupakan salah satu keuntungan dari investor, di mana selain memperoleh keuntungan dari sisi capital gain, mereka juga memperoleh keuntungan dari sisi dividennya. Apalagi jika perusahaan konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Nah, tentu saja untuk data ini hanya bersifat proyeksi, di mana kita hanya melakukan simulasi berdasarkan data yang ada di website resmi perusahaan per 31 Januari tahun 2025, dan kita kalikan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan hasil keputusan RUPS. Untuk pastinya tentu saja tidak ada yang mengetahui secara detail berapa banyak saham yang dimiliki oleh LKH dengan data terupdate per 20 Maret tahun 2025. Kembali lagi kita hanya bisa menduga-duga dan melakukan perhitungan berdasarkan sumber yang ada. Tapi saya mau mengingatkan kepada kamu bahwa sebaiknya apabila kamu ingin melakukan pembelian suatu saham, jangan hanya mengikuti orang lain, tapi lakukan analisa sesuai dengan keyakinan kamu masing-masing. Jika kamu yakin dengan saham tersebut, silahkan dibeli. Tapi jika tidak, sebaiknya jangan dibeli. Karena ingat, untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan sebagai informasi, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton hingga selesai agar mendapat pemahaman yang utuh. Semoga bermanfaat. Bisa kamu lihat di sini, harga saham NISP masih naik 58,9% dalam 5 tahun terakhir dan ditutup pada angka 1.335 saat video ini dibuat. Sekilas kita lihat tentang historical labanya. Di tahun 2016 labanya 1,7, naik jadi 2,1, naik lagi 2,6, naik menjadi 2,9, turun tipis menjadi 2,1, naik lagi menjadi 2,5, naik menjadi 3,3, naik menjadi 4 triliun, dan terakhir di tahun 2024 full year menjadi 4,8 triliun. Artinya terjadi kenaikan yang signifikan secara konsisten dari waktu ke waktu. Memang sempat turun di tahun 2020, tapi kembali naik lagi hingga di tahun 2024. Untuk aspek profitabilitas, gross profit marginnya 58% dengan net profit margin 29,2%. Untuk net income-nya naik 1,05% dan tawaran dividen sekitar 5,39%. Sekilas kita lihat tentang historical harga sahamnya. Saat video ini dibuat di angka 1.335 dan harga ini bisa dikatakan merupakan salah satu harga tertinggi yang pernah dicapai dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat diperdagangkan pada angka di bawah Rp1.000, tapi kini dalam beberapa waktu terakhir sudah diperdagangkan pada angka di atas Rp1.000. Dari sisi historical PBV, saat video ini dibuat di angka 0,75 kali, dan angka ini bisa dikatakan merupakan angka rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir. Dulunya sempat di atas PBV 1 kali, tapi sempat juga di bawah PBV 0,58 kali. Untuk probabilitas, saham ini punya probabilitas yang baik dalam 5 tahun terakhir, alias memiliki probabilitas kenaikan 80%, 4 tahun naik dan hanya 1 kali turun. Apalagi di bulan Februari, saham ini memiliki probabilitas 100% dalam 4 tahun terakhir. Artinya sejak tahun 2021 hingga 2024 selalu konsisten naik, begitu juga dengan bulan Oktober. Nah, sekilas kita lihat tentang laporan keuangan per 31 Desember 2024. Saat video ini dibuat, baru beberapa saham yang menerbitkan laporan Q4 tahun 2024. Salah satunya adalah NISP, dan laporan ini disajikan dalam jutaan rupiah. Pertama kita lihat dari sisi jumlah asetnya, dengan nominal 281 triliun rupiah yang mengalami kenaikan. Mayoritas aset berasal dari penyaluran pinjaman yang juga naik dari 146
menjadi 162 triliun rupiah. Jika kamu lihat di sini, cadangan kerugian penurunan nilainya tidak terlalu berubah signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Bagaimana dari sisi liabilitas? Liabilitasnya juga naik dari 212 menjadi 240 triliun rupiah. Kita lihat dari dana pihak ketiga. Untuk giro mengalami kenaikan dari 55 menjadi 59. Tabungan naik juga dari 46 menjadi 54. Dan deposito berjangka naik dari 80 menjadi 91. Itu artinya baik giro, tabungan maupun deposito semuanya mengalami kenaikan dan berdampak kepada kenaikan liabilitas secara keseluruhan. Nah, ini merupakan dua komponen penting yang harus kamu lihat di perbankan, yaitu yang pertama adalah penyaluran pinjaman, di mana pendapatan bunga akan diberikan secara lebih signifikan apabila semakin tingginya pinjaman yang disalurkan, dan kedua adalah simpanan nasabah atau DPK, di mana beban bunga akan berpengaruh signifikan terhadap komponen ini. Kemudian dari sisi ekuitas, dengan jumlah yang juga mengalami kenaikan dari 37,3 menjadi 40,6. Mayoritasnya berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, yang juga naik dari 27,7 menjadi 30,9 triliun rupiah. Dari sisi laba rugi, pertama kita lihat pendapatannya. Total pendapatan naik dari 16,4 menjadi 18,7. Begitu juga dengan beban bunganya, yang naik dari 6,5 menjadi 7,7. Tapi secara nominal kenaikan pendapatan lebih besar, sehingga pendapatan bunga dan syariah bersih masih naik dari 9,9 menjadi 11 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari pendapatan operasional lainnya. Jumlah pendapatan operasional lainnya mengalami penurunan dari 1,4 menjadi 0,89. Alasannya karena adanya kerugian selisih kurs yang cukup signifikan di tahun 2024 ini. Ada juga kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan. Tapi kamu bisa lihat sini untuk provisi, komisi dan lainnya memang turun tapi tidak terlalu signifikan. Bagaimana dari sisi pembentukan cadangan kerugian penurunan nilainya? Nah, di tahun 2024, perusahaan mencetak angka positif jika dibandingkan tahun sebelumnya yang merupakan pembentukan cadangan kerugian. Nah, itu artinya kondisi di tahun 2024 ini akan berkontribusi positif terhadap laba perusahaan. Tapi untuk pembentukan penyisihan lainnya malah mengalami peningkatan yang juga akan berdampak kepada penurunan laba. Bagaimana dari sisi beban operasional lainnya? Biaya gaji mengalami kenaikan, biaya umum dan administrasi juga mengalami kenaikan, begitu juga dengan biaya lain-lain. Kesimpulannya, total beban operasional naik dari 5 triliun menjadi 6 triliun rupiah. Nah, dampaknya, laba bersih masih tumbuh dari 4 triliun menjadi 4,8 triliun karena ada kenaikan pendapatan dan adanya efisiensi dari sisi biayanya. Meskipun biayanya naik, tapi jika dibandingkan dengan kenaikan pendapatan bunga, maka nominal pendapatan bunga lebih besar, sehingga laba bersihnya bisa tumbuh dari 4 menjadi 4,8. Nah, dari pembahasan tadi, berikut ini kesimpulannya. 5 alasan logis kenapa menurut saya LKH tertarik dengan saham NISP ini. Yang pertama adalah jika kamu melakukan screening terkait saham-saham bank yang memiliki net income di atas 20 triliun, kamu hanya akan menemukan beberapa nama saham ini, yaitu BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, BNGA, BRIS, NISP, BNLI, BDMN, PNBN, dan BBTN. Dari saham-saham ini ada 3 saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong atau yang Lo Keng Hong tertarik, yaitu BNGA, NISP, dan BDMN. Jika kita memasukkan satu unsur lagi, yaitu adalah PBV, maka kamu akan menemukan 3 saham yang dimiliki oleh Lo Keng Hong, yaitu BNGA, NISP, dan BDMN. Semuanya memiliki PBV di bawah 1 kali. Apabila memasukkan satu unsur lagi yaitu dividen yield di atas 3%, maka saham BNGA, NISP, dan BDMN juga memenuhi kriteria dengan dividen yield BNGA 7%, NISP 5,3%, dan BDMN 4,9%. Artinya, 3 poin pertama yang merupakan alasan yang menurut saya pribadi kenapa LKH tertarik membeli saham ini. Yang pertama adalah menghasilkan laba yang besar, kedua memiliki PBV yang murah, dan yang ketiga adalah adanya potensi pembagian dividen meskipun LKH sebenarnya tidak terlalu fokus dari sisi dividen dan lebih fokus dari sisi capital gain. Untuk poin keempat, karena kepemilikan mayoritas pemegang saham masih yang mendominasi dengan angka 85%. Berdasarkan data per 31 Desember tahun 2024, kamu bisa lihat di sini, mayoritas kepemilikan saham masih dipegang oleh pengendalinya dengan jumlah 85%. Dan alasan terakhir adalah karena harga NISP sebenarnya dulunya pernah di atas Rp1.000 pada kisaran tahun sekitar 2017. Kemudian mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2023. Barulah pada tahun 2023 mengalami kenaikan lagi dan menyentuh angka di atas Rp1.000, di mana saat video ini dibuat di angka 1.335.
Itu artinya ada potensi kenaikan harga saham di masa depan yang mungkin dilihat dari LKH, sehingga beliau tertarik membeli saham ini. Karena saham ini memiliki laba di atas 2 triliun rupiah, memiliki PBV di bawah 1 kali, berpotensi membagikan dividen dengan yield yang menarik, pemegang saham masih memiliki kepemilikan mayoritas atas perusahaan ini, yaitu pemegang saham mayoritasnya, dan yang kelima adalah adanya potensi kenaikan harga saham di masa depan. Itu merupakan 5 alasan logis yang menurut saya pribadi kenapa LKH tertarik membeli saham NISP ini. Tapi disclaimer, itu hanya pendapat pribadi saja. Kita tidak tahu alasan sebenarnya kenapa LKH tertarik membeli saham ini. Tapi jika menghubungkan dengan berbagai seminar dan berbagai informasi yang sering disampaikan oleh LKH, di mana beliau tertarik membeli saham yang memiliki laba besar, PBV murah, dan lain sebagainya, NISP ini memang masuk kriteria dan dibuktikan oleh 3 saham yang tadi kita bahas, yaitu BNGA, NISP, dan BDMN yang juga masuk kriteria tersebut, dan LKH tertarik dengan 3 saham itu. Nah, menurut kamu bagaimana? Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.